Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Retno Purwani Setianingrum SEMM dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Santi Hairunufus Anugrah sebagai moderator dan teman saya Arif Aji, Muawanah, dan Muhammad Juan. Kami akan mempresentasikan sebuah bab yang berjudul merumuskan dan menerapkan strategi sumber daya manusia. Pembahasannya ada 5. Yang pertama, pertimbangan proses dasar. Yang kedua, kerangka strategik. Yang ketiga, kontribusi strategik manajemen daya manusia bagi keberhasilan organisasi. Yang keempat, peran strategik sumber daya manusia. Yang kelima, strategi untuk perkembangan organisasi. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Juan. Oke. Pengertian proses dasar. Realisasi strategi dapat berasal dari tindakan pimpinan dan orang lain. Sejak tindakan menimbulkan reaksi, penerimaan konfrontasi, negosiasi, dan lain-lain. Reaksi ini merupakan bagian dari proses strategi Trison 1997. Promosi perumusan strategi, yaitu ada 3. 1. Umumnya tidak ada strategi sumber daya manusia tunggak dalam perusahaan. 2. Strategis bisnis mungkin memberikan pengaruh penting dalam strategi sumber daya manusia. 3. Manajemen mencoba menggeser pola strategi sumber daya manusia historis secara signifikan sebagai tanggapan perubahan kontekstual utama. Lanjut, Rip. Tingkat pembuatan keputusan strategi, yaitu ada 3. 1. Keputusan urutan pertama ke hulu mengenai arah perusahaan untuk jangka panjang atau cakupan aktivitas perusahaan. 2. Keputusan urutan kedua ini ke hilir mengenai prosedur pelaksanaan internal dan cara mengorganisasikan perusahaan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, proses urutan ketiga ke hilir mengenai pilihan struktur dan pendekatan sumber daya manusia serta mengenal strategi yang akan menghasilkan parameter dasar mengenai manajemen hubungan karyawan di perusahaan Purcell 1989 serta Purcell dan Alstrand 1994. Lanjut. Proses pengembangan. Proses pengembangan strategi sumber daya manusia strategi yang sesuai pilihan ini diharapkan, yaitu ada 5. 1. Tekad dengan bisnis sekaligus mengantisipasi kebutuhan bisnis. Kedua, serupa dengan budaya organisasi yang ada atau diinginkan. Ketiga, memiliki kapasitas untuk mengubah karakter dan arah bisnis. Keempat, mampu berubah menjadi program yang dapat dilaksanakan. Kelima, ditemukan pada analisis dan penelitian secara rinci, tidak hanya impian. Baik, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Arif Aji. Terima kasih. B. Kerangka strategik. Yang pertama, pengembangan kapasitas sumber daya. Kerangka berbaris kapabilitas adalah mengenai tindakan potensi dan terkait dengan perilaku yang digunakan untuk mendapatkan posisi kompetitif yang timbul dari sifat hubungan perusahaan dengan pemasok, pelanggan, dan karyawan. Yang kedua, pendekatan manajemen komitmen tinggi. Mungkin terjadi jika karyawan tidak dikontrol ketat, bahkan harus diberi tanggung jawab lebih luas. Didikan pemberian kontribusi dan dibantu mencapai kepuasan dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga, pendekatan manajemen kinerja tinggi bertujuan meningkatkan kinerja organisasi melalui karyawan yang melibatkan pengembangan pemberdayaan, pengembangan karyawan, manajemen kerja. Yang keempat, pendekatan praktik terbaik adalah lebih penting daripada praktik terbaik ketika merumuskan sumber daya manusia mencapai yang terbaik. Yang keempat, pendekatan praktik terbaik adalah lebih penting daripada praktik terbaik ketika merumuskan sumber daya manusia mencari yang terbaik dan
dari pendekatan ideal manajemen sumber daya manusia. Yang kelima, pendekatan sistematis. Untuk merumuskan strategi sumber daya manusia yang mempertimbangkan semua isu lingkungan dan bisnis yang relevan dan metodologi untuk kegunaan ini dikembangkan oleh Dyer dan Helder 1988 sebagai berikut. Yang A, memperbaiki sesuatu yang dapat dikerjakan. B, menetapkan hal yang disuka. C, menetapkan tujuan. D, merumuskan cara mencapai tujuan. Isi umum yang mempengaruhi perumusan strategi sumber daya manusia. Cara terbaik untuk melihat pada kenyataan manajemen sumber daya manusia strategik adalah dengan mengingat pernyataan yang dibuat oleh Nizeb et al. 1998 bahwa perumusan strategi adalah mengenai profesi, pilihan dari kecocokan daripada pelaksanaan logika yang diterapkan. Isu spesifik yang harus dibicarakan terdiri dari yang pertama, isi bisnis yang dihadapi oleh organisasi. Yang kedua, pencapaian integrasi dan kesesuaian vertikal. Yang ketiga, pendekatan untuk mencapai integrasi dan kesesuaian horizontal yang hubungan melalui penyatuan. Yang keempat, mencapai fleksibilitas. Strategi bisnis menciptakan agenda untuk strategi bisnis untuk strategi sumber daya manusia dalam bidang berikut. Yang pertama, misi sumber daya manusia. Yang kedua, nilai budaya dan daya. Yang ketiga, filosofi organisasi dan kedekatan manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, manajemen puncak sebagai sumber daya komposisi. Yang kelima, pemberdayaan. Yang keenam, kepemilikan dan pengembangan keterampilan. Yang ketujuh, manajemen komitmen tinggi. Yang kedelapan, manajemen kinerja tinggi. Sekian, terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Muawanah. Mencapai integrasi vertikal dan kesesuaian. Analisis budaya yang ada dengan memberi informasi bagaimana sumber daya manusia perlu dibentuk antara lain. Yang pertama, humanistik yang berguna. Yang kedua, alfilai. Yang ketiga, persetujuan. Yang keempat, konvensional. Yang kelima, bergantung. Yang keenam, penghindaran. Yang ketujuh, oposisional. Yang ke-8, kekuatan struktur organisasi berdasarkan pada otoritas yang melekat pada posisi anggotanya. Yang ke-9, kompetitif budaya dihargai dan setiap anggota untuk mengalahkan yang lain. Yang ke-10, kompetensi atau perfeksionis. Yang ke-11, prestasi. Dan yang ke-12, aktualisasi diri. C. Kontribusi strategi manajemen sumber daya manusia bagi keberhasilan organisasi. Praktik manajemen sumber daya manusia dapat meningkatkan kinerja organisasi, khususnya di mana kontribusi dilakukan, termasuk mengembangkan kontrak psikologis positif, meningkatkan motivasi komitmen, meningkatkan keterampilan karyawan, dan memperluas daerah keterampilan. Mengemukakan peluang karir dan menetapkan permintaan akan kooperasi, mengembangkan proses manajemen kinerja dan pengembangan yang berkelanjutan, memberikan karyawan tanggung jawab yang diperluas, menggunakan sistem manajemen imbalan, dan mengembangkan strategi hubungan karyawan yang memberikan preferensi kepada karyawan. Peterson et al. 1997, Yuan et al. 1996. Peran strategik fungsi sumber daya manusia mempunyai 7 manfaat baru, yaitu menjadi rekanan manajemen senior dan manajer lini dalam pelaksanaan strategi, menjadi seorang ahli, menjadi pejuang bagi karyawan, menjadi agen transformasi, mengkomunikasi kegunaan isu ringan atau terpusat pada orang, menetapkan sumber daya manusia yang dapat memberikan dan melakukan investasi. Baik, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Sumber daya manusia sebagai rekanan bisnis. Peran sumber daya manusia sebagai peran bisnis ada 4. Yang pertama, rekanan strategi. Yang kedua, agen perubahan. Yang ketiga, ahli administrasi. Yang keempat, kepemimpinan. Peran utama memiliki
4 poin. Yang pertama, peran ahli strategi, yang kedua peran rekan bisnis, yang ketiga peran inovator, yang keempat peran manajer perubahan. Kecakapan sumber daya manusia, 3 kompetensi sumber daya manusia yang harus dimiliki jika mereka ingin berfungsi sebagai rekanan bisnis strategi adalah yang pertama, pengetahuan bisnis memiliki 3 poin, yaitu kapabilitas strategis, kapabilitas finansial, kapabilitas teknologi. Yang kedua, pengetahuan praktik sumber daya manusia mempunyai 4 poin, yaitu penyusunan staf, pengembangan, penilaian, desain organisasi. Yang ketiga, manajemen perubahan mempunyai 4 poin, yaitu pengetahuan proses perubahan, keterampilan sebagai agen perubahan, dan kemampuan untuk menghasilkan perubahan. Morton 1999. Strategi untuk pengembangan organisasi. Strategi untuk pengembangan organisasi mengenai perencanaan dan penerapan program yang didesain untuk meningkatkan kedektifan organisasi. Tujuannya adalah strategi pengembangan organisasi adalah untuk mengadopsi pendekatan yang menyatu untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Strategi untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Strategi untuk memperbaiki keefektifan organisasi dan memusatkan perhatian pada pengembangan proses yang didukung pencapaian tujuan bisnis dan suatu budaya positif. Ciri strategi pengembangan organisasi. Strategi pengembangan organisasi dikembangkan sebagai program dengan ciri sebagai berikut. Yang pertama, kelola atau didukung kuat dari atas, tetapi kadang menggunakan pihak ketiga atau agen perubahan untuk mendiagnosis masalah, untuk mengelola perubahan dengan beragam aktivitas yang direncanakan atau intervensi. Yang ketiga, rencana pengembangan organisasi didasarkan pada analis dan diagnosis yang sistematis mengenai situasi organisasi dan perubahan serta masalah yang mengakibatkan strategi. Yang ketiga, menggunakan pengetahuan ilmu perilaku bertujuan memperbaiki cara organisasi mengatasi perubahan melalui proses seperti interaksi, komunikasi, partisipasi, perencanaan, dan manajemen. Kapabilitas transformasi. Kapabilitas transformasi sebagian tergantung kemampuan menciptakan dan menanamkan proses yang menghubungkan tragedi bisnis dengan perilaku dan kinerja individu secara tim, pengelompokan proses secara vertikal untuk menciptakan kesesuaian dengan kebutuhan bisnis jangka pendek, secara horizontal untuk menciptakan kesatuan dan untuk sementara waktu. Cara yang berguna untuk menganalisis sumber daya manusia meliputi penghitungan rasio, sedangkan efektivitas paling baik ditentukan dengan membandingkan ukuran rasio dengan statistik nasional yang telah melalui tolak ukur kinerja. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.